beberapa buku. Di sini saya bersama Sterling, rekan saya, dan saya sendiri Akil Alhabro. Hari ini kita mau bahas buku apa, Sir? Baik, untuk hari ini kita ingin membahas buku tentang buku biografi, yaitu buku Budi Utomo dan Susilo Bambang Yudhoyono yang biasanya kita sebut dengan sebutan Pak SBY. Ya, jadi ada dua buku ya tentang biografi dua tokoh yang menurut saya kedua tokoh ini sangat hebat dan banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari tokoh ini. Mungkin kita langsung ke buku yang telah dibaca Shirley ya, yaitu tentang biografi Budi Utomo. Baik, teman-teman semuanya. Nah, buku yang saya baca yaitu biografi Budi Utomo yang berjudul Jiwa Pergerakan yang Tak Pernah Pudar. Nah, buku ini sedikit menceritakan tentang kehidupan Budi Utomo semasa kecil. Nah, pendirian Budi Utomo waktu sekolah dan masih banyak lagi. Nah, mendengar kata biografi dari Dr. Sutomo memang membuat kita teringat pada tanggal 20 Mei yang menjadi hari besar nasional, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, di mana Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri hari berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia. Nah, jadi jika membahas Hari Kebangkitan Nasional, memang tidak lepas pula dari sosok yang hebat, yaitu ikut serta dalam lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, Dr. Sutomo ini sendiri memiliki nama asli yaitu Subroto yang lahir pada tanggal 30 Juli 1888, tepatnya di Desa Ngepeh, Jawa Timur. Nah, Dr. Sutomo ini pernah mengambil pendidikan di Ustovia yang ada di Batavia, yaitu sebuah sekolah pendidikan dokter. Nah, selain itu, pada masa sekolahnya, Sutomo ini juga suka sangat berdiskusi dengan temannya. Berdasarkan informasi biografi tersebut, dalam kunjungan Dr. Wahidin Sudirohosono ke sekolah Ustovia, di mana beliau juga sempat memberikan sebuah pidato. Pidato yang disampaikannya itu berfokus pada pendekatan minat para pemuda dan juga memajukan dunia pendidikan sebagai salah satu langkah atau cara untuk membebaskan pemikiran anak bangsa dari para belenggu penjajahan. Nah, untuk itu salah satu cara langkah yang diusulkan oleh Dr. Wahidin tersebut yaitu membentuk sebuah studi fund atau dana untuk beasiswa. Jadi hal seperti inilah yang menjadi salah satu pemicu Dr. Sutomo untuk mendirikan atau membangunkan Budi Utomo yang selalu kita peringati, yaitu pada tanggal 20 Mei. Dari kegiatan tersebut juga seiring beliau lakukan, maka lahirlah sebuah organisasi modern pertama di Indonesia tersebut, yaitu Budi Utomo. Itu sedikit dari pengulasan dari buku Shirley, buku biografi tentang Budi Utomo. Nah, mungkin di sini Akil bisa menjelaskan sedikit atau mengulas tentang buku yang Akil baca. Baik. Jadi buku yang saya baca itu berjudul Selalu Ada Pilihan, karya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal SBY. Jadi buku ini pada masa awal terbitnya itu sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta SBY. Dalam buku ini kita tuh diberi pengalaman atau dibagikan pengalaman yang telah dilalui oleh Pak SBY pada masa dua periode beliau menjabat sebagai presiden. SBY menulis isi pikirannya selama hampir dua periode tersebut ketika beliau menjabat sebagai presiden NKRI, berisikan 4 bab, yang dimana pada bab pertama itu beliau membahas mengenai kondisi Indonesia pada saat itu. Beliau beri judul Inilah Negara Kita Saat Ini. Kemudian pada bab kedua beliau membahas sharing pengalaman saat beliau menjadi presiden, yang dia kasih judul Asalkan Tahu Beginilah Jadi Presiden. Kemudian pada bab ketiga beliau membahas mengenai berbagai kiat dan tips untuk menuju kursi presiden gitu.
Kemudian pada bab terakhir, bab keempat, beliau memberikan sebuah nasihat, wajangan atau arahan kepada generasi muda mungkin ya yang ingin menjadi presiden. Jadi keempat bahasan itu merupakan hal yang sangat relevan jika kita ikuti sekarang. Selain itu, beliau ini pada masa 2 periode jabatannya, beliau tidak pernah berbicara perihal berbagai tudingan yang dilayangkan pada beliau, dan hal itu patut kita contoh. Baik, untuk buku yang Akil baca ini kan tentang SBY. Yeah. Nah, di sini apa sih nilai-nilai atau poin-poin yang bisa kita ambil untuk pribadi kita ataupun untuk sebagai pedoman generasi kita? Ya, jadi kalau kita membaca buku Selalu Ada Pilihan karya SBY ini akan membuka wawasan kita, khususnya saya, tentang bagaimana perjalanan seorang ketika memasuki pilpres, kemudian menjadi presiden, dan kemudian menyiapkan pemilihan presiden untuk berikutnya dengan kondisi negara tetap oke gitu. Di sini kita pertama-tama akan dibawa pada kondisi real yang telah saya terangkan tadi, Indonesia pada saat itu. Pak SBY dengan lugas memberikan pendapat dan juga saran untuk perbaikan kondisi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Dan juga ada beberapa hal yang saya tangkap di sini menjadi poin-poin yang ingin dibawa lewat buku Selalu Ada Pilihan ini adalah kondisi politik saat ini mengalami sedikit pergeseran. Ketika DPR telah mendapat beberapa amunisi lebih ketimbang DPR di masa Orde Baru dan Orde Lama. Presiden tidak lagi bisa dengan mudah membuat kebijakan tanpa melalui DPR. Presiden di masa ini tidak bisa main keras atau otoriter. Jelas ini kan bukan lagi masanya. Kemudian stabilitas politik merupakan perhatian utama dari kerja presiden. Jadi lewat kondisi yang kondusif, meskipun juga ada gejolak politik di sana sini, ini saya roda pemerintahan dapat berjalan lancar sehingga kebijakan dieksekusi dengan baik. Kemudian hal inilah yang merupakan salah satu alasan Pak SBY untuk tidak reaktif ketika diserang maupun dilecehkan lewat serangan politik maupun pemerintahan yang tidak fair, yang kadang-kadang hanya menampilkan sisi negatifnya saja gitu. Kemudian di bagian lain buku ini Pak SBY juga mengungkapkan bahwa perubahan yang dirasakan ketika menjadi presiden, pengalaman masa bulan madunya saat awal periode ke presiden beliau, yang ya tidak luput juga di dalam pemberitaan media, yang kadang ada juga yang fair, ada yang bagus, tetapi kadang-kadang juga ada yang negatifnya. Kemudian hal berikutnya yang disinggung adalah ketika memasuki masa pilpres, hendaknya capres tidak memberikan angin surga kepada rakyat, semua kampanye untuk pencitraan saja gitu. Beliau berpesan pada kita bahwa jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri adalah bekal positif menuju kursi presiden di Indonesia. Kemudian hal lain yang dapat kita ambil dari buku ini adalah kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada SBY, seperti ketika beliau bertemu dengan para tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh dunia gitu. Dan kita juga dapat mengerti isi pikiran dari SBY gitu, dan hal itu sangat menambah wawasan dan cakrawala kita. Baik, nah dari penjelasan yang sudah Akil jelaskan tadi, apa sih pesan atau makna yang ada di dalam buku tersebut yang ingin disampaikan kepada generasi bangsa? Ya, bila kita simpulkan ya, isi dalam buku ini tuh sebenarnya merupakan renungan dan perhatian Pak SBY untuk bagaimana Indonesia ini dapat lebih maju ke depannya, mesejahterakan rakyat,
kemudian berkontribusi pada dunia internasional. Saya melihat bahwa buku ini adalah salah satu legacy atau peninggalan beliau yang sangat konkret, yang layak dibaca oleh siapapun. Dan mungkin untuk Anda yang ingin menjadi presiden, dan buku ini adalah untuk Anda. Saya kira seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami berdua sampaikan dari isi ataupun apapun itu yang ada di dalam buku biografi Budi Utomo dan SBY. Nah, mungkin yang dijelaskan saya sendiri maupun Akil dapat bermanfaat bagi generasi-generasi bangsa ataupun para pemuda untuk sekarang ini. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.